Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa sehat dan semangat selalu ya. Kali ini kami akan mengajak teman-teman berkunjung ke Blitar Park. Blitar Park adalah salah satu tempat wisata terbaik yang berada di Kota Blitar, Jawa Timur. Berkonsep taman bermain, tempat ini terbilang cukup baru karena diresmikan pada pertengahan 2019. Letaknya strategis, sangat cocok menjadi pilihan bagi teman-teman yang datang ke kota yang terkenal dengan makam Bung Karno ini. Tempat wisata ini berlokasi di Sawahan Pojok, Kecamatan Jarum, Kota Blitar. Blitar Park hanya berjarak sekitar 500 meter saja loh dari Gapura Kota Blitar sebelah timur. Letaknya berada di pintu jalan besar, di samping gedung Dinas Pendidikan Daerah Blitar atau di depan gedung KPTN Blitar. Untuk menuju lokasi wisata ini, teman-teman bisa menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Akses jalan menuju lokasi wisata ini mudah dan juga strategis sehingga teman-teman dapat dengan mudah untuk mencarinya. Keunggulan wisata Blitar Park menurut kami diantaranya yakni banyaknya wahana yang tersedia, cocok digunakan dari anak-anak hingga dewasa, kemudian ramah anak, mempunyai fasilitas yang cukup lengkap, dan tentunya ramah di kantong. Blitar Park buka setiap hari dari hari Senin hingga hari Minggu, mulai pukul 9 pagi hingga 10 malam. Kemudian, untuk dapat menikmati wahana dan fasilitas yang ada di tempat ini, teman-teman akan dikenakan biaya tiket masuk. Untuk tiket masuknya sendiri ada dua jenis. Yang pertama ada tiket biasa seharga Rp20.000 dan yang kedua ada tiket terusan seharga Rp35.000. Hal yang membedakan antara dua jenis tiket ini yakni pada wahana yang dapat kita nikmati. Untuk tiket biasa kita hanya bisa menikmati suasananya saja. Namun untuk tiket terusan kita bisa menikmati seluruh wahana yang ada di sini dan sudah free, tidak perlu membayar biaya lagi. Setelah kami membeli tiket, kami mulai menuju ke pintu masuk pengecekan tiket. Nah, di sebelah kanan kita bisa melihat ada toko souvenir yang menjual beberapa souvenir ya. Kemudian kita akan mulai masuk. Di sini bisa kita lihat ada beberapa tempat yang bisa digunakan untuk duduk-duduk bersantai ataupun beristirahat. Lalu kita akan melihat beberapa wahana yang sudah tampak di sana. Di dekat pintu masuk ini wahana yang paling tampak adalah Octopus. Nah, di sini bisa dimainkan minimal 5 orang. Seperti itu teman-teman. Kita akan mulai masuk ke dalam. Di sini kita bisa melihat ada wahana Dragon Coaster. Nah, wahana ini menurut kami cukup menantang adrenalin. Kita bisa berteriak-teriak dan juga memacu adrenalin kita. Jadi siapkan energimu ya, supaya teman-teman juga bisa lebih rileks. Oh iya teman-teman, ada beberapa informasi penting yang tadi belum sempat kami sampaikan. Di antaranya yang pertama, untuk anak-anak usia 2 tahun ke atas sudah dikenai biaya tiket masuk normal ya, jadi seperti biaya masuknya orang dewasa. Kemudian kita tidak diperkenankan untuk membawa makanan ataupun minuman dari luar, kecuali makanan atau minuman susu bayi. Dan selanjutnya yakni kita tetap disarankan untuk tetap menggunakan masker di masa pasca pandemi ini. Di dalam area wisata Blitar Park ini terdapat beberapa kedai makanan dan juga minuman, jadi teman-teman tak perlu takut dan juga khawatir merasa kelaparan. Makanan dan minuman ini bisa kita nikmati sembari menikmati suasana ataupun untuk mengisi perut yang lapar setelah lelah untuk bermain wahana. Sekarang kita akan menuju ke sebuah kolam renang. Kolam renang ini disediakan di dalam Blitar Park ini. Anak-anak bisa bermain dan berenang sepuasnya. Oh iya, di sini juga terdapat pelampung. Anak-anak bisa menggunakannya. Anak-anak juga bisa untuk menyewanya. Lalu kita akan lebih lanjut lagi ke dalam. Di sini terdapat lorong pelangi. Nah, kalau sore hari belum terlalu menyala ya teman-teman.
Kemudian di sini juga terdapat arena bermain anak-anak yakni playground. Nah, anak-anak bisa bermain dengan bebas. Kemudian orang tua atau orang dewasa bisa mendampinginya. Di dekat wahana playground terdapat wahana jump rope. Nah, ini wahananya gerakannya naik turun teman-teman. Lumayan bisa memacu adrenalin bagi yang menyukai ketinggian. Di dalam arena ini juga terdapat beberapa taman yang bisa kita gunakan untuk bersantai ria. Nah, yang teman-teman lihat ini di sebelah kiri adalah wahana sepeda udara. Kemudian di sebelah kanan kita bisa melihat di situ ada arena wahana untuk sepeda air dan juga untuk rainbow slide. Nah, teman-teman, sebenarnya di sini tempatnya sangat nyaman sekali menurut kami karena kita juga bisa untuk mengajak anak-anak bermain. Nah, untuk lahan yang teman-teman lihat ini, sepertinya ini adalah arena go-kart, namun kami waktu itu tidak melihat ada go-kart. Jadi anak-anak di sini ada yang bermain sepeda, skuter, dan yang lainnya. Kemudian di dalam ternyata juga terdapat kolam renang lagi. Anak-anak juga bisa bermain dan juga berenang di arena kolam renang ini. Teman-teman tidak perlu khawatir. Di dekat arena kolam renang ini juga terdapat sebuah kafe dan di sana juga menyediakan makanan ataupun minuman. Sebenarnya di dalam arena ini terdapat dua kafe. Yang pertama itu di sebelah arena bermain Playland dan yang selanjutnya ini ada di dalam. Di atas wahana sepeda air itu terdapat wahana yang dinamakan jembatan goyang. Jembatan goyang ini memiliki ketinggian sekitar 5 hingga 6 meter dengan panjang sekitar 30 meter. Kemudian di sini kita juga bisa melihat tersedianya toilet yang jumlahnya menurut kami cukup banyak dan bersih. Kemudian kita lanjut lagi, di sini kita akan bertemu dengan wahana yang menurut kami namanya itu adalah komedi putar. Tapi untuk wahana tersebut hanya boleh untuk anak-anak saja ya teman-teman. Lanjut lagi kita akan melihat masjid atau musolanya. Nah, musola atau masjid ini terletak di bagian tengah teman-teman. Sebenarnya ini ada di belakangnya wahana kora-kora dekat dengan playground dan juga dekat dengan wahana jump rope. Di sini juga terdapat beberapa kedai makanan ya. Kemudian untuk tempat wudhunya ada di sebelah sampingnya musola ini. Lanjut lagi, waktunya ini sudah semakin senja ya teman-teman. Ini lorong pelanginya sudah tampak kelihatan semakin bagus karena menurut kami ini akan tampak lebih estetik ketika di malam hari, jadi terlihat menyala seperti itu. Setelah dari lorong pelangi, kami bertemu dengan arena ular raksasa. Namun sayangnya arena ini sedang tutup ketika kami berkunjung ke sana. Lanjut lagi, di sana tampak ada taman dan juga arena untuk anak bermain. Di sana anak-anak bisa bermain skuter, sepeda, dan yang lainnya. Lalu di sebelah kiri terdapat arena bermain anak yakni ontang-anting dan juga mini outbound. Ontang-anting ini merupakan wahana yang baru berupa ayunan besar yang bisa dinaiki oleh anak-anak maupun orang dewasa dan juga dapat melatih kekompakan loh. Kemudian untuk mini outbound-nya ini juga termasuk wahana baru, diperuntukkan untuk anak-anak agar dapat bermain dengan aman dan juga nyaman. Tentu saja untuk dapat
Memainkan mini outbound ini, anak-anak hendaknya masih dalam pengawasan orang tua ya, supaya tetap aman. Di sini ada sebuah jembatan. Jembatan ini dapat kita gunakan untuk menuju ke lokasi kafe yang ada di seberang sungai kecil ini. Nah, banyak orang-orang yang berfoto di jembatan ini teman-teman, karena memang menurut kami ini jembatannya estetik dan instagramable. Nah, ini tadi ya yang di dekatnya kafe, di seberangnya kafe itu masih ada arena untuk anak-anak bermain skuter, sepeda, dan lainnya. Indah banget ya teman-teman ya. Beginilah penampang dari kafe yang ada di dekat dengan jembatan tadi teman-teman, setelah kita naik dari jembatan tadi untuk menyeberang sungai. Nah, di kafe ini kita bisa memesan makanan dan juga minuman, serta duduk bersantai menikmati suasana yang ada di sekitar sana. Senja berganti dengan malam, saatnya kami untuk melaksanakan ibadah dan kemudian untuk melanjutkan mencoba menaiki wahana-wahana yang ada di tempat bermain ini. Kami mencoba untuk menaiki wahana Rainbow Slide. Rainbow Slide ini merupakan wahana berluncur sepanjang kurang lebih 50 meter. Nah, ini merupakan wahana baru dengan lintasan yang berwarna-warni seperti pelangi. Wahana ini cukup memacu adrenalin dan membuat jantung deg-degan. Teman-teman, untuk menaiki wahana Rainbow Slide ini, nanti teman-teman akan menaiki seperti sebuah ban, kemudian teman-teman akan berseluncur ya. Lalu nanti di bagian bawah itu akan ada seperti arena untuk mengering, itu seperti agak gaspang seperti itu supaya bannya itu tidak lanjut untuk merosot, jadi berhenti. Lanjut lagi teman-teman, setelah jembatan naik Rainbow Slide, kami memutuskan untuk menaiki sepeda air. Wahana sepeda air ini tidak menyeramkan dan juga menurut kami tidak terlalu membuat jantung berdegup ya, karena wahana ini hanya membutuhkan energi saja untuk mengayuh sepeda airnya. Teman-teman bisa bebas untuk menikmati sepeda air ini berkeliling kolam sepuasnya. Ini dia suasana ketika malam hari. Indah ya teman-teman. Lampunya menyala warna-warni. Kami memutuskan untuk melanjutkan mencoba menaiki wahana yang ada di sini dengan menaiki octopus. Nah, octopus ini sebenarnya kami ingin mencobanya dari sore hari, tapi berhubung sore hari tadi penuh, jadi kami menunggu supaya agak lebih senggang. Wahana ini bisa dinaiki minimal 5 orang. Di dekat wahana octopus ini terdapat game zone. Game zone ini terletak di dalam ruangan ber-AC. Game zone ini merupakan arena permainan dengan berbagai alat dan juga
games yang disediakan agar teman-teman bisa lebih menikmati permainan, mulai dari sensor gerakan, sensor injakan, kursi, dan yang lain-lainnya. Nah, ini sebenarnya mirip dengan time zone ya teman-teman. Untuk dapat menikmati wahana ini, teman-teman dapat membeli koin. Harga koinnya yakni untuk 4 koin kita harus membayar Rp10.000. Dekat dengan arena game zone ini, kita akan bertemu dengan wahana Cinema 5D. Nah, di dalam Cinema 5D ini, kita dapat menikmati suatu sensasi untuk menonton film dengan menggunakan kacamata khusus 5D agar terasa seperti nyata. Nah, untuk durasi filmnya ini sekitar 4 menit, teman-teman. Nah, kalau yang satu ini namanya adalah wahana bom bongkar. Ini adalah salah satu wahana favorit dari anak-anak. Antrinya banyak sekali ya. Ini dia wahana yang dinamakan dengan perahu gondola. Perahu gondola ini akan membawa kita untuk menikmati suasana yang ada di sekitar Blitar Park. Bagian yang di dekat kafe ya teman-teman. Dari sini kita juga bisa melihat wahana-wahana lain. Meskipun tidak semuanya ya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menaiki sepeda udara. Nah, sepeda udara ini bisa dijalankan menggunakan energi listrik teman-teman. Jadi untuk awalannya kita cukup melakukan kayuhan sebanyak 3-5 kali, kemudian nanti sepeda ini akan bergerak dengan sendirinya. Kita cukup untuk mengatur setirnya dan mengikuti lintasan yang ada. Nah, menurut kami di sepeda udara ini tidak cukup melelahkan ya, karena kita hanya duduk saja, lalu kita bisa menikmati suasana malam yang ada di bawahnya. Ini dia wahana Insect Garden berada di bawah sepeda udara ini teman-teman. Sebenarnya mungkin kalau sore hari kita bisa melihatnya ya, namun sayangnya kami tidak bisa melihatnya karena lewatnya ketika malam hari. Lanjut lagi, ini sebenarnya adalah wahana yang dari tadi sudah kita lihat ya, teman-teman sudah pasti tidak asing lagi. Ya, betul sekali, ini adalah kora-kora. Wahana ini seperti perahu raksasa yang nanti akan diayun. Ini cukup ekstrim ya menurut kami. Nanti waktu itu kami ketika berkunjung ke sana tidak menaikinya. Ini dia wahana Aquatage. Aquatage adalah wahana yang unik karena memadukan teknologi dan sensor yang memungkinkan teman-teman untuk menyentuh objek yang berproyeksi dari proyektor. Wahana ini memiliki tema biota bawah laut yang lucu-lucu. Namun sayangnya ketika kami ke sana, wahana ini sedang dalam masa perbaikan.
Di dekat wahana aquatex ini terdapat Playland. Playland ini dapat dimainkan oleh anak-anak usia balita ya. Di sini banyak arena bermain untuk anak-anak. Terdapat juga toko souvenir dan selanjutnya kita sudah selesai pintu exit. Jangan lupa teman-teman selamat berlibur dan tetaplah bahagia.